Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara jawara di bidang korupsi. Kenyataan ini pasti membuat kita sedih. Bagaimana mungkin sebuah negara dengan komunitas Muslim terbesar di dunia malah menjadi salah satu negara paling korup? Masalah korupsi ini berimbas pada nilai sumber daya yang kita miliki. Human Development Index kita sangat rendah. Kita berada di peringkat ke-111. Bandingkan dengan Filipina yang menduduki peringkat 83 dan Singapura peringkat 25. Dari indeks ini, kita bisa melihat betapa rendahnya nilai tawar sumber daya manusia Indonesia dalam bursa tenaga kerja. Indeks ini bisa menggambarkan sejauh mana seorang bisa dihargai dalam dunia kerja. Misalnya, seorang dokter dari Singapura akan dibayar puluhan kali lebih mahal daripada dokter Indonesia. Karena SDM Singapura menempati peringkat 25, sedangkan SDM kita berada di peringkat 111. Apa yang menyebabkan SDM kita begitu rendah kualitasnya? Salah satu faktornya adalah reading achievement kita yang rendah. Budaya baca kita, minat baca kita, kemampuan memahami bacaan kita yang sangat rendah. Lihatlah tabel ini. Point reading achievement kita hanya 5,7. Sedangkan Thailand 65,1. Artinya, Thailand memiliki reading achievement lebih dari 10 kali lipat dari yang kita miliki. Jika kita melihat di stasiun di negeri maju, kebanyakan orang mengisi waktunya dengan membaca buku. Tapi di Indonesia, orang mengisi waktu dengan tidur, main SMS, atau mengobrol. Kita belum punya budaya baca yang baik. Dari 3 tabel ini, kita bisa menemukan korelasi antara keterpurukan moral bangsa melalui indeks korupsi dengan kualitas SDM serta dengan rendahnya minat baca. Kalau kita perhatikan, semua negara maju pasti memiliki budaya baca yang tinggi. Budaya baca selalu paralel dengan kemajuan suatu bangsa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak usah teriak-teriak tentang memperbaiki bangsa. Kita cukup memulai dengan memperbaiki rumah kita. Sudah sejauh mana kita menumbuhkan minat baca di rumah kita? Zaman dulu, rumah kita berfungsi sebagai selain tempat tinggal, juga tempat belajar. Orang tua kita mengajarkan agama, dasar nilai moral, sehingga rumah menjadi sekolah pertama bagi anak-anak. Siang hari, anak-anak belajar formal di sekolah mempelajari ilmu-ilmu umum. Malam hari, anak-anak belajar mengaji di masjid. Rumah, sekolah, masjid menjalankan fungsinya dengan baik. Tapi keadaan sekarang berubah. Banyak rumah yang menjadi hanya tempat menonton. Orang tua terlalu sibuk dan tak ada waktu untuk mengajar putra-putrinya. Banyak orang tua yang melimpahkan semua tugas pengajaran pada sekolah. Sekolah pun banyak yang menyediakan layanan all-in-one, sehingga orang tua sudah merasa cukup dengan menyekolahkan anak ke sekolah terpadu. Banyak masjid yang menjadi sepi dari aktivitas belajar anak-anak. Rumah lebih menjadi rumah nonton daripada rumah baca dan rumah belajar. Jika kita bicara tentang menonton dan membaca, ada perbedaan yang sangat mencolok dari dua aktivitas ini. Menumbuhkan minat baca anak berarti kita menjaga aset paling berharga dari anak kita, yaitu otak. Sejak lahir, kita, anak-anak kita, telah Allah karuniai komputer paling canggih, sebesar kepalan tangan di dalam kepala kita, yaitu otak. Kapasitas otak kita kurang lebih setara dengan 500 set ensiklopedia, terdiri dari 100 miliar neuron. Masing-masing neuron memiliki 20.000 koneksi. Setiap kita latih otak kita dengan rangsangan yang baik, di antaranya dengan membaca, maka setiap koneksi itu akan melahirkan 20.000 koneksi baru. Dan sebaliknya, jika kita tidak merangsang otak kita dengan rangsangan positif, maka koneksi otak kita akan banyak yang menyusut. Lihatlah video ini.
Ketika kita memikirkan sesuatu atau merangsang otak kita untuk berpikir aktif, maka ada impuls-impuls listrik yang merambat mencari sambungan informasi di otak kita. Hingga impuls listrik itu menemukan jurang sinaps. Jika di seberang jurang itu ada informasi yang cocok, maka dia akan melompati jurang itu. Saat itulah yang disebut nyambung atau connect. Saat itulah kita mengatakan, oh, artinya pikiran kita nyambung. Neuron kita berhasil melahirkan koneksi-koneksi baru. Ketika kita diajak bicara politik, maka kita akan nyambung. Ketika kita diajak bicara tentang agama, kita nyambung. Itu artinya impuls listrik itu segera menemukan informasi yang tersedia di kepala kita. Sebaliknya, jika kita mengajak diskusi kepada seseorang tentang olahraga, tapi dia tidak nyambung, berarti impuls listrik itu tidak berhasil menyeberangi jurang sinaps. Inilah gambar sambungan otak yang jarang dirangsang. Semakin sering dirangsang, sambungan di otak kita akan makin padat. Dan di gambar ini kita melihat sambungan sudah sangat rapat. Maka, tugas kita sebagai orang tua harus menyediakan berbagai sarana yang dapat memberikan rangsangan positif pada otak kita dan anak-anak kita agar otak yang Allah karuniakan menjadi teroptimalkan. Prinsipnya adalah use it or lose it. Kalau tidak digunakan, pasti akan kehilangan. Kapan kita harus memberikan rangsangan pada otak? Sebetulnya bisa kita lakukan sejak bayi dalam kandungan. Perkembangan otak anak melesat cepat pada usia balita. 50% perkembangan fisik otak sudah tercapai pada usia 2 tahun. Masa-masa inilah yang sering disebut sebagai golden age. Masa ini tidak pernah bisa diulang. Lonjakan perkembangan fisik otak anak berakhir pada usia 10 tahun. Jika kita tidak benar memanfaatkan masa-masa ini, maka pasti penyesalan yang akan kita alami. Perhatikanlah garis hijau. Itu adalah perkembangan fisik otak. Fisik otak ini semakin hari semakin melambat, bahkan nanti cenderung menurun. Karena otak adalah benda material yang bisa aus dan rusak. Semakin usia kita tua, secara fisik, otak kita cenderung melemah. Namun, perhatikanlah garis merah. Itu adalah perkembangan intelektual, bukan otak secara fisik. Meskipun secara fisik otak pasti akan mengalami penurunan, tapi secara intelektual, kita bisa mempertahankan kualitasnya, bahkan cenderung terus meningkat. Jika kita bisa mempertahankan fungsi intelektual otak kita hingga usia 40, maka di usia itu Allah akan memberikan hikmah. Para ahli neurologi menemukan penemuan mutakhir bahwa pada usia 40 tahun, seseorang akan mendapatkan crystallized intelligence, ditandai dengan tumbuhnya dendrit ke-6 di dalam sel otak, yaitu kecerdasan yang berasal dari gabungan pengetahuan dan pengalaman. Hingga pada usia itu seseorang akan lebih bijak. Itulah mungkin sebabnya Muhammad diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Bagaimana caranya agar secara intelektual otak kita tetap berkualitas baik? Satu-satunya cara adalah dengan memberikan rangsangan positif, di antaranya dengan membaca. Mungkin kita bisa melihat contoh kiai-kiai sepuh yang hingga usia tua masih tetap terlihat segar, karena mereka terbiasa membaca, baik membaca Quran, kitab kuning, selain memiliki pola hidup yang alami. Sejumlah riset membuktikan bahwa membaca dapat menghindarkan otak kita dari penyakit kepikunan. Maka, dari tabel ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus terus memberikan rangsangan positif pada otak kita dari masa keemasan saat masa kanak-kanak ketika otak mengalami pertumbuhan yang melesat. Dan kita harus tetap memberikan rangsangan untuk mempertahankan fungsi intelektual otak kita hingga masa tua. Itulah yang dimaksud dengan belajar dari buayan hingga liang lahat.
Utlubul ilma minal mahdi ilallahdi. Untuk memberikan rangsangan yang berkesinambungan tersebut, dibutuhkan media yang cocok bagi setiap usia. Program Lifelong Learning yang diusung oleh Pelangi Mizan dan MDS menyiapkan berbagai media berkualitas untuk semua keluarga sesuai dengan usia masing-masing.